Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas doa dulu sebelum kita mulai belajar. Siap, Brak? Sebelum kita belajar, marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semua baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Abdul Rizky hadir, Afansi hadir, Alia, Ananda saja. Irfan tidak masuk? Tidak. Oke. Ada keterangan? Tidak ada. Denny, Krisna sudah masuk juga? Oke. Baiklah, ada 2 orang yang tidak masuk hari ini di kelas kita. Kita bisa mulai pembelajarannya. Boleh berdiri semua. Nah, selamat pagi. Tepuk tangannya satu kali. Selamat malam, enggak, pagi 1, malam 2, sore 3. Sepakat? Pagi, sore. Ada yang dengar? Sore harusnya berapa? Oke, pagi, malam, sore, siang. Nggak ada. Tidak ada. Hari itu tadi sidangnya pagi, malam, sore. Oke, harus serentak. Pagi, siang, masih tidak fokus. Eka masih tidak fokus. Oke, pagi, malam. Berapa kan tadi? Pagi, malam, malam, 2. Pagi, malam, sore. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, hari ini pembelajaran kita tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tentang apa? Pemanasan global. Oke, sebelum kita masuk, ibu tanya dulu. Seberapa penting sih kita mempelajari tentang pemanasan global? Terus apa dampaknya bagi kehidupan kita? Penting nggak? Penting, karena sekarang ini isu tentang global warming atau masalah tentang global warming itu sudah menjadi permasalahan yang apa? Penting. Oke. Nah, materi sebelumnya kita ada itu tentang perpindahan kalor. Ya, kalian tahu ada perpindahan secara produksi sama radiasi. Radiasi apa radiasi? Radiasi dari cahaya. Mana lagi? Apanya seadanya kan? Apa artinya? Apa dan apa? Dan kalau secara radiasi? Apa dari matahari? Waktu, boleh waktu tenaga surya. Yang paling sederhana apa? Paling sederhana? Vitamin D. Oke, bisa seperti itu. Yang paling gampang bisa terlihat itu. Benar nggak? Baiklah, kita mulai. Tujuan kita pelajari ini apa? Yaitu menganalisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Coba amati gambar ini. Kalian pikir. Satu, ada seorang bapak dan anaknya menanam pohon. Satu lagi pohonnya, satu lagi membusuk, subur di rumput yang hijau. Apakah ini dampak dari pemanasan global? Ya, mari kita bahas. Nah, sebelumnya pada pembelajaran ini, dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dinilai yaitu tentang gotong royong. Gotong royong di sini peserta didik dalam melaksanakan diskusi dan presentasi bekerja dalam kelompok secara bergotong royong. Yang kedua, bernalar kritis. Di sini peserta didik menuangkan ide atau gagasan ketika merencanakan penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru. Jadi ada 2 dimensi yang akan Ibu nilai. Ini adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di pembelajaran hari ini kalian bisa mengidentifikasi definisi
dan proses terjadinya pemanasan global. Yang kedua, menguraikan dampak dan penyebab pemanasan global. Yang ketiga, menggali fakta-fakta perubahan di lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Yang keempat, menganalisis perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Coba kalian ambil. Global warming yang semakin lama semakin nyata. Mulai lalu semuanya masih bersama channel bicara di sini. Seperti biasa kita akan membahas video menarik yang menambah wawasan kalian dan juga pengetahuan kalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas global warming semakin lama semakin nyata adanya dan membawa pertanda buruk bagi kita semua. Bumi merupakan rumah bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Di dalamnya terkandung berbagai macam unsur yang mengandung adanya kehidupan. Suhu di bumi juga ideal bagi kelangsungan makhluk hidup untuk berkembang biak. Namun, apa jadinya jika kondisi dan suhu bumi menjadi tidak teratur dan malah menjadi semakin panas? Penipuan global. Kita telah mengetahui bahwa bumi terdiri dari lautan dan daratan. Daratan bumi terdiri atas benua dan pulau-pulau. Tidak semua pulau. Pertama tentang pemanasan global. Kalau ini lanjut video yang kedua, sini videonya itu menjelaskan tentang dampak pemanasan global. Oke, kita amati bersama-sama ya. Temuan-temuan terbaru di bidang kesehatan membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidupnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tetapi, pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghantui kita di abad ke-21. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk Ada pertanyaan, dua pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang terjadi jika banyak es mencair di kutub utara? Tadi ada kan di video pertama. Nah, yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu pemanasan global, apa dampaknya, apa solusinya? Untuk itu kita bagi ke dalam 5 kelompok. Kalian sudah di 5 kelompok? Sudah? Sudah ya? Oke. Ini ibu ada LKPD, kalian bisa diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Setelah itu biasa kita akan mempresentasikan. Oke ya, ibu bagi dulu ke setiap kelompok. Ya, ini kelompok 2, 3, silakan. Untuk lingkar LKPD-nya udah bisa di grup ya, yang untuk linknya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah dapat? Ada yang belum? Oke, silakan kalian berdiskusi. Dan kasih waktu 30 menit untuk diskusi. Silakan. Sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Oke. Nah, sambil kalian berdiskusi, di sini kan ibu tadi ada mau kasih tahu penilaian ya. Penilaian apa yang mau kasih tahu tadi, jadi sambil diskusi sambil ibu nilai ya. Sudah siap? Oke. Oke. Ini ada kendala? Ada kendala? Kalian buat yang kendalanya di sini. Ayo. Oh iya. Sini siapa aja namanya? Jenny. Jenny, Nadine sama. Jenny, Nadine, Ella, dan Vera. Apa? 3 ya? Ada nama ini Nino, Asli, ini kelompok aja ya, Busan, yang kedua Papa Lizzy, kalian buat ini di sini. Apa ya?
Hah? Enak kan? Dikirim dong. Kayaknya ini nggak apa tapi ya karena penggunaan ya kan menggunakan ini apa misi kesempatan ya kan? Oke, ini bye. Ada yang mau bertanya silakan atau ada yang oh ini saya kemana boleh tanya. Pak Isan ada yang mau tanya? Makanan sampah, itu bisa merusak sudah pabrik lagi. Berarti kan pengelolaan kita ya, kan? Kita lihat dia. Yang apa? Mata kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anda Sidik. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Kemudian tentang pemanasan global. Pertama akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Ahmad. Penyebab terjadinya pemanasan global. Faktor penyebabnya adalah jumlah konsumsi bahan bakar yang secara berlebihan. Juga asap pabrik, pembakaran hutan, dan pembakaran bahan bakar. Kemudian setelah kita mengetahui apa saja faktor pemanasan global, kita selanjutnya akan mengetahui tentang pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Itu akan dijelaskan oleh teman kita yaitu yang tidak. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata pada tanah, bumi, dan di atmosfer. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kemudian Masih? Oh ya udah. ada setelah kita mengetahui apa yang masuk dalam pemanasan global, jelaskan dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global akan dijawab. Dampaknya salah satu adalah mencairkan es kutub di utara yang dapat menyebabkan tenggelamnya tingkat peristiwa wilayah di Katulistiwa. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui penjelasan tentang dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global, akan di sini kami akan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil studi yang telah diterapkan yaitu tentang pemanasan global. Kemudian kesimpulan yang akan kami ambil akan dibacakan oleh atau disampaikan oleh teman kita yaitu Ida. Dari penjelasan pertama sampai nanti tadi dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global itu akibat awalnya adalah dari perbuatan manusia. Nah, kita dapat mengurangi efek pemanasan global itu dengan kesadaran diri sendiri dalam penggunaan seperti bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan juga mengurangi pembakaran sampah secara sembarangan. Karena sampah juga dapat ditanggulangi dengan cara didaur ulang.
Kemudian tambahan dari kami yaitu solusi dari apa solusi kita untuk pemanasan global. Solusinya adalah yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah secara berlebihan, kemudian membakar hutan, kemudian menggunakan kendaraan karena mengakibatkan polusinya yang terlalu berlebihan, dan setelah itu juga karena efek asap rumah industri. Demikian dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, Baik. ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Saya Pak Riki ingin bertanya. Sebenarnya kita sehari-hari apa saja yang akan menyebabkan pemanasan global? Aktivitas manusia ya. Oke, yang biasa dilakukan manusia bisa memicu timbulnya pemanasan global. Baik, pertanyaan dari Alvan ini yang saya jawab. Penyebab pertamanya bisa kita simpulkan dari penggunaan gas CFC secara berlebihan. Contohnya seperti penggunaan kulkas, AC, dan alat-alat elektronik yang lain. Kemudian bisa juga dari pembakaran hutan, penggunaan industri yang berlebihan, terus dan juga pemakaian kendaraan. Ada mana? Bagaimana dengan harga ini? Oke. Ada lagi? Eka? Pertanyaan apa? Yang lain tuh yang di belakang. Sini ada pertanyaan ya? Nggak ada? Jelas? Udah paham nih? Udah. Kalian ada tambahan nggak? Ada tambahan? Kelompok Hanyadi? Ini yang dinamakan bagaimana proses terjadinya efek Oke, silakan. efek rumah kaca dimulai pertama kali oleh sebagian radiasi surya yang dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Kemudian sekitar setengah dari radiasi sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskan permukaan bumi. Radiasi sinar matahari merupakan sumber dari sistem iklim di bumi. Sedangkan radiasi inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi dapat mengakibatkan dapat melewati atmosfer, namun sebagian besar diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul gas rumah kaca. Hal ini mengakibatkan atmosfer di sekitar permukaan bumi. Jadi intinya karena perangkapnya ya, perangkapnya gas ke tanah. Gas apa tadi? Oke. Sampai di sini ada yang ditanya lagi? Tidak? Sudah paham? Sudah. Oke. Terima kasih. Silakan ditutup kelompok penyaji. Demikian dari presentasi kami. Jika banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Sebenarnya ini materi yang sangat mengasihkan. Kenapa itu mengasihkan? Karena ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Kalian merasakan nggak perubahan suhu? Tadi ada yang bertanya itu. Rasain nggak perubahan suhu? Itu karena apa? Karena pemanasan global, karena perubahan iklim. Ya kan? Ya. Ada lagi. Terus tadi Almarisi bertanya, apa sih aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global? Tadi Ica jawab apa aja? Penggunaan bahan bakar fosil. Terus penggunaan alat-alat elektronik. Ya, salah satunya nih bagi perempuan nih yang misalnya mengeringin rambut pakai dryer. Nah, itu bagi penggunaan AC saya. Ya. Ya, jadi siapa yang bisa menentukan apa itu pemanasan global? Apa itu pemanasan global? Ada yang bisa? Gracia, bisa apa itu Gracia? Pemanasan global adalah aktifnya suhu rata-rata di permukaan bumi yang disebabkan oleh ulah-ulah manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga agar ulah-ulah tersebut tidak menyebabkan pemanasan global depannya. Oke, jadi pemanasan global ini intinya karena penyebabnya karena kita semua ya, karena aktivitas manusia. Penyebabnya tadi ada sampah plastik, pembakaran hutan, pembakaran apa lagi? Pembakaran sampah ya tadi ya, membakar sampah secara berlebihan. Oke, sampai di sini paham semua. Nah, jadi kita harus mengurangi atau mencegah semakin banyaknya terjadi pemanasan global. Salah satunya kalian bisa menghapus email di HP kalian.
itu salah satu adalah akibat dari apa penyebab dari pemanasan ya. Sampah-sampah yang ada di HP kalian bisa sebenarnya bisa mengurangi dampak pemanasan global. Dari pasien ini dampak personal pemanasan global nih. Bisa kalian lihat di depan. Pemanasan global ini memberi dampak pada setiap orang di dunia. Ada yang dapat terjadi pada seseorang. Apa yang dapat terjadi pada seseorang akibat pemanasan global ini dampak personal yang kalian rasakan. Sulit tidur di malam hari, lebih sering menjumpai bencana alam, benar? Lebih rentan terkena depresi dan gangguan kecemasan, ya. Lebih rentan terkena asma dan gangguan pernafasan lainnya. Melihat naiknya kajian listrik, ya, karena panas pakai AC terus kan. Terus mendapati harga pangan melonjak, ya. Lebih sering menemui perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, ini pemanasan global nih, ini pengertiannya apa? Adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dibilang oleh Gracia tadi, yaitu ada karbon dioksida, metana, dihidrokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur hexafluorida. Nah, ini prediksi suhu di Indonesia di tahun berapa ini? 2000. Ini tahun berapa nih? 2100, masih hidup kayak kita nih? Masih kan nih? Amin ya. Dari perkiraan cuaca di kota Medan sampai 35,2 derajat Celcius. Kita aja di Batam berapa nih suhu kita yang sering? 31, 32 itu udah paling panas kan? Apalagi ini 35. Nah, mereka suhu udara di kota-kota Indonesia per 10 tahun adalah 0,09 derajat Celcius sampai 1,38. Bandung dikenal oleh apa namanya? Daerah ini kan sampai loh suhunya 32. Nah, itu salah satu dampak. Nah, ini mari kita jaga bumi dan perubahan iklim. Jangan lagi menggunakan listrik terlalu banyak, hemat energi listrik. Nah, cintai bumi dimulai dari diri sendiri. Nah, hemat penggunaan air, penggunaan listrik. Pemanasan global atau global warming adalah satu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer. Dari suhu itu melonjak sekitar 0,74 minus sampai 0,8 dalam 100 tahun berapa kali. Oke, kita dicek di HP masing-masing. Ibu sudah mengirimkan penilaian antar teman. Silakan diisi dulu penilaian antar teman. Oke, sebentar Ibu kirimkan ke WA-nya. Antar teman sama penilaian Nino tolong share ke kawan ya. Penilaian antar teman. Kalian isi temannya satu aja. Misalnya Gracia menilai mata nilai Gracia. Kalian sebentar kelompok penilaian diri. 3 refleksi. Silakan kalian isi. Ada siap? Tiga-tiganya refleksinya juga udah. Refleksinya seperti ini nih. Nah, kalian isi nama. Nah, kelasnya ya, misalkan nih, contohin A, 5C. Nah, ini kalian buka. Nah, ini jawab nih, bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pembelajaran ini? Senangkah, biasa, bosan? Nah, bagaimana dalam kegiatannya? Kalian, iya, maka saya sudah dapat memahami. Kalau baik, kalau kurang, jawab. Terus apa saja bagian materi yang belum dipahami? Misalkan saya belum paham penyebabnya atau dampaknya, ya. Kalau udah siap, boleh kumpulkan data KPD-nya tadi. Nah, kalian semua. Ini waktu. Oke, yang lain. Oke. Ada lagi? Hari ini untuk pertemuan berikut materi kita tentang upaya mengurangi pemanasan global. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan siapa yang mau memimpin doa penutup?
berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dan berkumpul dalam pembelajaran fisika di IPC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.